saya tanyakan ini bagaimana agar kita bisa menghilangkan kebiasaan yang tidak sesuai sunnah saat menjelang Ramadan, Ustaz Syamon penjelasannya. Dan saya mau tanyakan kenapa mau dihilangkan? Ya kalau misalnya takutnya berdosa gitu, mungkin ada beberapa hal mungkin yang memang kurang baik gitu, tidak ada ininya. Kenapa faedahnya gitu. ia menjadi tradisi? Ya karena emang susah dihilangkan. Betul, Kalau betul, gampang betul. dihilangkan tidak Bukan akan menjadi tradisi namanya, betul. Mohon Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tabe guru Ustaz Maulana Habib Utsman Mas Mikdad serta guru-guru kami yang insya Allah bersiap ya, para jamaah bersiap menyambut tamu agung yaitu bulan suci Ramadan yang insya Allah tamu agung ini membawa keberkahan dan setelah nanti ia pergi ia pulang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa dosa-dosa kita. Jadi kita bersih keluar daripada bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, bagaimana melepaskan atau menghilangkan kebiasaan tradisi yang ternyata tidak sesuai dengan syariat Islam? Jadi kita langsung vonis ya. Tradisi yang tidak sesuai dengan syariat Islam, budaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam ternyata tidak mudah untuk dihilangkan. Kita ingat-ingat sejarah bagaimana para dai kita terdahulu, orang-orang yang begitu besar jasanya masuk membawa agama Islam ke Indonesia, mereka tidak serta-merta menghapus tradisi orang yang ada. Mereka datang dengan mengatakan, oh kalau dalam Islam 7 harian itu bukan membaca itu. Orang Islam itu kalau 7 harian arwah meninggal dunia, orang meninggal dunia diganti bacaannya. Bacanya baca Yasin, bacanya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena Nabi mengatakan jaddidu imanakum, perbaharui keimanan kalian dengan ucapan dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi jauh sebelumnya sudah ada tradisi 7 harian, 40 harian, 100 harian. Datang ulama kita, apakah dihilangkan tradisi 7 harian? Tidak dihilangkan, dicarikan dalil, kemudian diganti saja bacaan isinya. Oh, di-upgrade gitu ya. Ya sekarang apa tradisi yang mungkin menyimpang dalam Islam? Mandi. Apakah mandi menyimpang dalam Islam? Tidak. Justru Nabi SAW bersabda, kalau seandainya tidak memberatkan bagi umatku, maka akan kuwajibkan bagi mereka untuk setiap mau sholat mereka bersiwak. Coba lihat tradisi siwak nih, bersiwak. Nabi bilang seandainya tidak memberatkan maka kuwajibkan. Tapi berat jadi tidak kuwajibkan. Maka orang yang mau bersih-bersih ketika mau ibadah, subhanallah, bukan hanya sunnah tapi sesuatu yang mendekati wajib karena Nabi sangat mencintainya. Tradisi apa lagi? Makan-makan sebelum bulan suci Ramadan. Makan-makan bersedekah makanan, saling traktir, subhanallah. Maka kalau dikatakan sudah pasti nih ini melenceng daripada ajaran Islam. Misal ada yang mengatakan, nah sebelum kita masuk bulan Ramadan kita ziarah kubur dulu. Ziarah kubur dulu. Yeah. Akhirnya datang ke ziarah kubur sesuai syariat Islam? Sesuai. Ziarah kubur bagus. Berdoa, mendoakan arwah bagus. Tapi sebelum pulang kita mampir dulu di pohon ini. Wah, ini bahaya. Itu baru menyalahi agama, menyalahi Islam. Itu mesti dihapuskan. Caranya, 1, perdalam ilmu pengetahuan. 2, selain memperdalam ilmu pengetahuan, kita lebih berakhlak lagi kepada orang tua kita. Karena kalau kita tidak berakhlak kepada mereka, tidak mungkin mereka mau mendengarkan kita. Kita tiba-tiba datang pulang, mama bid'ah itu, mama tidak pernah diajarkan Nabi. Oh, orang tua itu derajatnya lebih tinggi daripada anak. Tidak ada ceritanya pemimpin mau patahkan pendapatnya. Akhirnya anak itu hanya bisa memberi saran kepada orang tuanya. Bersahabat dengan orang tua sembari mengatakan sesuatu yang benar, sembari mengatakan dengan akhlak, dan jangan terlihat sok pintar di hadapan orang-orang tua kita. Kenapa? Karena mereka bagaimanapun selalu memandang kita sebagai anaknya yang masih kecil yang suka mecahin gelas di rumah. Wallahu ta'ala. Waduh. Biar bagaimana panjangnya janggut saya ini, Iya. mama saya masih menganggap saya anak kecil yang suka jatuhin piring. Betul. Nah jadi jangankan kita ngasih tahu orang tua gitu yang seumuran aja kita harus pakai etika, iya pakai adab ya. Nah jadi kalau selama tradisi itu masih banyak apa manfaatnya ya kita juga harus makanya nambah ilmu lagi supaya kita bisa membedakan mana ya ini memang benar-benar harus dihilangkan mana yang tidak. Masya Allah.